Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan pada mata kuliah kritik sanad hadis kemarin. Pertanyaan pertama dari Mbak Hilyatul. Pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai siapakah orang-orang non-Islam yang teridentifikasi melakukan pemalsuan hadis pada masa itu. Bagaimana bunyi hadisnya dan untuk motif apa? Jadi faktor pemalsuan hadis memang sangat banyak. Di antara faktor pemalsuan hadis adalah orang-orang yang benci terhadap Islam, yang kemudian mereka ingin Islam itu menjadi tercemar dengan adanya hadis-hadis palsu itu, maka memang mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu itu. Ada juga beberapa kaum yang disebut dengan kaum zindik. Kaum zindik ini juga berperan dalam sebagian mereka membuat hadis-hadis palsu. Jadi motifnya apa? Motif mereka membuat hadis-hadis palsu adalah kebencian terhadap Islam. Kebencian terhadap Islam, sehingga mereka ingin agar agama Islam ini kemudian dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad, maka mereka membuat-buat hadis tersebut. Ya, tentunya ini adalah salah satu faktor kenapa mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu, ya. Kebencian terhadap agama Islam, ya. Karena kan mungkin mereka beragama di luar Islam, kemudian benci terhadap kaum muslimin, iri hati terhadap kaum muslimin, akhirnya mendorong mereka untuk membuat hadis-hadis seperti itu. Ya bisa dalam segala hal, ya. Hadis ini bisa dalam ibadah misalkan, dalam hal-hal yang lain yang kemudian tidak bersumber dari Islam, tidak bersumber dari sumber Rasulullah SAW. Untuk lebih konkretnya hadisnya bisa dicek nanti mungkin di kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi, ya. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Di makalah disebutkan salah satu pensyaratan suatu hadis dapat diterima periwayatan menurut para khulafaur rasyidin adalah adanya kesaksian dari sahabat lain yang membenarkan periwayatan hadis tersebut. Apakah pensyaratan lainnya yang ditetapkan oleh khulafaur rasyidin? Salah satu pensyaratan yang ditetapkan oleh para sahabat ketika menerima hadis itu adalah perawi yang meriwayatkan hadis itu adalah termasuk dari golongan orang-orang yang bisa dipercaya atau kita kenal dengan thiqah, ya. Jadi kalau memang dikenal perawi itu adalah seorang perawi pendusta, maka mereka tidak akan menerima hadis itu. Ini terkenal sekali dengan ungkapan mereka, samulana rijalakum. Tolong sebutkan siapa rijal kalian. Rijal di sini maksudnya adalah para perawi hadis. Nah, jadi itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh sahabat pada waktu itu untuk mengecek atau melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi yang disebutkan yaitu adanya saksi, ya, saksi sahabat lain yang juga mendengar hadis itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Muhlisin, apa hukuman bagi orang pembuat hadis palsu? Hukumannya ini jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia nanti siap-siap untuk masuk neraka. Jadi siksa neraka adalah balasan bagi orang yang membuat hadis palsu. Jadi sebenarnya sangat jelas itu berdosa dan diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman masuk neraka. Jadi termasuk berat, ya, karena ini adalah termasuk orang yang berdusta
apalagi yang didustai adalah Rasulullah. Jadi kan semakin berat ya. Kita berdusta itu sudah dosa sebenarnya, masuk neraka, apalagi mendustakan atas nama Rasulullah yang implikasinya nanti terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Andai orang pembuat hadis palsu itu kemudian berhasil membuat amalan yang dia buat-buat itu kemudian tersebar di masyarakat, ini kan sama dengan menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati kita, karena perkara-perkara seperti ini dosanya berlipat-lipatnya, karena dia dosa berbohong dan juga menanggung dosa-dosa yang sudah dilakukan orang lain yang terlanjur menganggap hadis yang dia buat itu adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tanggapan dari saya. Kalau ada feedback atau pertanyaan lain bisa kita tanyakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.